Boleh tak nak nonton? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Tidak boleh ganggu, tidak boleh ganggu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang kami hormati di sini Bapak Juju Sutandi selaku Kepala Yayasan Wahyini, dan yang sama-sama kami hormati Bapak Nopriyadi selaku Kepala Cabang Finance Cabang Prabu Muli, dan yang selanjutnya yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Function Head beserta jajarannya, dan seterusnya yang sangat kami cintai dan kami sayangi adik-adik serta anak-anak didik kami di sini di Yayasan Wahyini. Untuk rangkaian acara kita pada hari ini, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka untuk penyerahan wakaf Al-Qur'an serta buka bersama nantinya bersama dengan insan didik di Yayasan Wahyini ini. Yang kedua, marilah kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan sholawat yang senantiasa kita bacakan, hendaknya nanti kita bertemu dengan baginda Rasulullah SAW, dan hendaknya nanti sholawat yang kita bacakan kita mendapat syafaat di hari yang benar-benar kita harapkan, itu hanya syafaat yang bisa diberikan oleh Rasulullah. Baiklah, saya akan membacakan rangkaian acara pada sore hari ini. Yang pertama itu pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua nanti pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan oleh pembina Yayasan Wahyini, selanjutnya itu ada sambutan dari perwakilan dari PT Wong Finance, selanjutnya nanti juga ada kultum yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Juju Sutandi, dan yang terakhir itu ada acara inti kita untuk di acara formal itu ada penyerahan Al-Quran secara simbolis ya tentunya nanti, dan lanjut dengan rangkaian acara untuk di semi formal ada yang jelas ada buka bersama, terus nanti ada door prize juga, dan kita tutup dengan doa. Baiklah, untuk mengawali acara kita pada sore hari ini, kita lanjut dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda kita, Rohib Rizkullah. Kepada Ananda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan kalam wahyu ilahi tadi yang disampaikan oleh Ananda kita, hendaknya acara ini lancar dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut untuk acara selanjutnya. Untuk sambutan mungkin ya, sambutan dari pembina Yayasan Wahyini yang dalam hal ini dia akan disampaikan oleh Bapak Juju Sutandi. Kepada Bapak Juju Sutandi, waktu dan tempat kami persilakan. Izin berdiri. Saya sudah duduk kadang lupa berdiri. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Segala puji hanya milik Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menjadikan siang dan malam, yang telah menghidupkan kita semua dan memberikan kehidupan kepada kita semua, yang karenanya hingga detik ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kenikmatan itu tidak akan pernah terhitung jumlahnya dan tidak akan pernah ternilai harganya. Kewajiban bagi kita adalah untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya setia hingga akhir zaman, dan insya Allah sampai pula kepada kita yang saat ini hadir di Yayasan Wahdini dalam rangka silaturahim dan buka bersama Yayasan Wahdini bersama Wom Finance Kota Prabu Mulih. Semoga Allah senantiasa mengistiqomahkan kita untuk berada di jalan Allah dan Rasulnya, dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Wom Finance Kota Prabu Muli beserta seluruh staf, seluruh karyawan yang hari ini sempat hadir, dan adik-adik yang saya banggakan, yang saya cintai. Satu kata untuk Yayasan Didik Wahdini. Semangat. Dua kata untuk Yayasan Didik Wahdini. Luar biasa. 5 kata untuk kita semua. Semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Yayasan Didik Wahdini. Smart religion, smart thinking, the bright future. Ya, tepuk tangan dulu. Apa kabar hari ini adik-adik? Alhamdulillah, selalu optimis dan istiqomah. Allahu Akbar. Coba kita jawab bersama-sama. Alhamdulillah, ya, selalu optimis dan istiqomah. Allahu Akbar. Sekali lagi. Alhamdulillah, selalu optimis dan istiqomah. Allahu Akbar. Saya ulang. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, selalu optimis dan istiqomah. Allahu Akbar. Baik, teman-teman sekalian dari Wom Finance, alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih atas silaturahimnya pada hari ini dan buka bersama di tempat ini, dan sudah menggunakan juga jasa dari kuliner kami, usaha kuliner kami, yaitu Saung Saku Karya. Saku Karya itu pusat kuliner bakar Yayasan Wahdini. Ya, harus ada komanya. Jangan pusat kuliner bakar Yayasan Wahdini. Pusat kuliner bakar Yayasan Wahdini. Ya, Saku Karya. Dan selamat datang di Yayasan Wahdini yang tempatnya masih sangat sederhana jika dibandingkan lembaga semisal kami di Kota Prabu Muli. Tempat kami adalah yang paling sederhana. Namun kesederhanaan ini semoga menjadi istimewa dalam kita untuk melakukan kebaikan dan perbaikan di tempat ini. Teman-teman sekalian, tadi ada bukan jadwal, ya jadwal lah ya. Ada acara tausiah juga, tapi kayaknya nggak akan sempat. Jadi ini sambutan plus tausiah. Ya. Jadi double. Ya, jangan aja sambil stand up comedy juga. Ya, terlalu banyak. Dan saya yang pertama ingin sampaikan, yang pertama, Yayasan Wahdini adalah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial, yang mengakomodir pendidikan bagi para yatim dan duafa, bahkan juga anak-anak yang tunanetra. Kalau dulu kita ada anak yang tunanetra juga yang kita bina, bahkan sudah hafiz Quran. Kita habiskan Quran. Ya, tapi sekarang mereka yang saat ini ada adalah dari kaum yatim dan duafa. Karena perkenalkan, nama saya Juju, ya, Juju Sukandi. Kalau nama lengkap, kalau nama panjang sesuai nafas masing-masing, Juju panjangnya.
Dan alhamdulillah saya diamanahkan oleh Allah untuk tidak bisa melihat teman-teman sekalian, tapi saya bisa merasakan kepedulian teman-teman begitu luar biasa. Jadi mohon maaf apabila mungkin ketika datang saya tidak senyum, tidak apa, takut salah senyum. Ya, jadi mohon dimaklumi ketika tadi Bapak para cabang tidak datang, saya mungkin tidak terlalu respon secara gestur mungkin ya, secara ya itulah. Jadi memang itu adalah yang visual saya tidak bisa hadirkan. Tapi insya Allah yang non visual lebih jauh lebih baik maksudnya. Dan saya bisa sampaikan di kesempatan yang baik ini sekaligus tadi saya sampaikan dan tausiah. Kita coba mengambil hikmah puasa di bulan Ramadan ini. Kita nggak usah jauh-jauh ambil hikmah dari puasanya orang soleh. Kalau puasanya orang soleh, insya Allah ya luar biasa gitu ya. Dia bukan hanya saja puasa dari makan dan minum, tapi anggota tubuhnya pun dia berpuasa untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Dan nggak usah jauh-jauh situ. Kita belajar puasanya binatang saja, bukan gajah, tapi mengambil hikmah. Saya dulu pernah ayam sampai ribuan, jadi saya sangat paham dengan ayam. Teman-teman, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, ya diperintahkan atas kalian berpuasa sebagaimana diperintahkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi sebelum umat Nabi Muhammad juga diperintahkan untuk berpuasa, dan bahkan puasa juga dilakukan oleh binatang sekalipun. Ya, ayam contoh, ayam, ya ketika dia ingin menghasilkan keturunan, ingin memperbanyak generasi, dan itu adalah kebaikan, ya kebaikan. Manusia juga ketika mereka berumah tangga dan punya keturunan itu adalah sebuah kebaikan. Bahkan yang menikah itu kalau dalam Islam adalah menyempurnakan dari sebagian din, dari sebagian agama. Ada yang belum menikah di sini? Banyak. Setengahnya. Jangan-jangan pulang dari sini dia bikin komunitas di PTN, Ikatan Pemuda Dalam Nikah. Seragamnya di Jawa Ikatan Jomblo Lucu dan Imam, atau di Jawa Istiqomah, ya. Ikatan Jomblo Istiqomah sampai halal. Ya, jadi ayam itu berpuasa juga. Ketika dia mengerang, perhatikan, ya, dia tidak makan dan tidak minum untuk ya tujuannya secara keilmuannya adalah agar suhu tubuh sang ayam itu naik sehingga bisa menetaskan telur. Makanya manusia memodifikasi dengan mesin penetas telur, ya, dengan suhu yang dikompar dari suhu ayam tadi, ya misal 35 sampai dengan 38 derajat Celcius untuk suhunya. Maka dibuatlah di penetas seperti itu karena dipelajari dari suhu ayam yang sedang mengerang. Dan dia konsisten. Maka orang berpuasa itu hikmahnya adalah untuk menjadikan seorang hamba itu bisa sabar, menjalani proses, gitu ya. Sama teman-teman juga di Wong Finance, ya tentunya ada target-target yang diberikan, dan bagi yang sabar dia akan berhasil. Gitu. Manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh dia mendapatkan, gitu ya. Tidak ada proses. Nah ayat juga sama seperti itu. Dia sabar dan bahkan menarik lagi dari puasanya ayam itu, jadinya fungsi puasa bagi manusia juga. Setelah dia berpuasa, sense of responsibility-nya, sense of social responsibility-nya meningkat. Jangan coba-coba kita ketika ayam mengerang, telurnya mau kita ambil. Ya, dia akan mengerang dan bahkan akan membantu kita. Dia akan membela, dia peka terhadap ancaman yang akan mengancam telur anaknya. Ya, tapi bagaimana manusia terkadang malah ada yang sudah melahirkan dibuang. Alhamdulillah ya. Ini adalah hikmah besar. Jadi sense of social responsibility-nya meningkat. Ya. Itu yang beberapa kedua ya.
Kedua, jadi puasa adalah menumbuhkan kepekaan sosial. Yang pertama tadi sabar. Yang ketiga, ya tentunya puasa itu untuk menjadikan kita bisa lebih baik. Ya, yang tadinya tidak punya keturunan jadi punya keturunan. Ini untuk ayam ya. Ketika selesai puasa, menetaslah telur selama 21 hari itu dan bertambahlah esensinya sang induk ayam menjadi seorang yang penyayang. Jadi setelah kita melalui puasa ini maka kita harus menjadi orang yang berkasih sayang, mengasihi sesama, menyayangi sesama. Ya, coba saja kita setelah induk ayam berhasil menetaskan anak-anaknya, telur-telurnya menjadi anak-anaknya, maka ketika ada yang mengancam si anak-anaknya itu, induk ayam akan dengan sekuat tenaga membela, ya, membela si anak-anak ini, dibelanya. Terlepas apakah berhasil atau tidak, nggak mungkin dia menang melawan manusia kan? Ketika misalnya seorang prajuritnya itu ingin mengambil anak ayam dengan tujuan biar dibesarkan di dalam box misalnya sehingga ayam bisa lagi bertelur kan dengan tujuan seperti itu, tapi itu tidak. Maka tugas kita berusaha, bukan harus langsung hasil seperti itu. Ini juga memotivasi teman-teman dalam bekerja. Jadi setelah puasa meningkat kasih sayang itu, meningkat tajam bahkan, ya. Dan hikmah dari puasa yang kita ambil hikmah dari ayam ini juga adalah dengan puasa kita harus mau menjalani proses demi proses dalam mencapai tujuan. Dan diajarkan kita juga oleh puasa, ya, sama dari seorang ayam juga itu untuk ikhlas. Jadi ikhlas untuk berlapar-lapar, ya. Ada makanan yang terlihat saja tidak dimakan, dia ikhlas seperti itu. Dan sebenarnya kalau dibahas ini kita baru belajar dari ayat-ayat yang tersirat. Ayat-ayat Allah itu kan ada yang tersurat seperti yang tercantum dalam Al-Quranul Karim, ya, kitab Allah, dan ada yang tersirat. Yang tersirat itu adalah alam, ya, termasuk fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Jadi, ya, ini yang tersirat dari puasanya ayam, bahwa ayam mau berproses, ayam sabar, ayam bisa menjadi seekor induk ayam yang penyayang atas dasar hasil puasanya itu. Dan alhamdulillah ada pelajaran dan hikmah buruk juga dari sebuah puasanya seekor ular. Ular itu teman-teman setelah makan kenyang dia akan berpuasa menuju ke tempat persembunyiannya yang beberapa hari mungkin, dan setelah itu dari hasil puasa itu hanya menghasilkan pergantian kulit casingnya doang, hanya berganti casing. Watak buasnya bahkan bisa bertambah buas seekor ular itu, dan bahkan, ya, dia semakin menjadi seekor ular yang tetap dengan target jahatnya gitu, ya. Nah, alhamdulillah puasa kita jangan sampai seperti itu. Dan banyak orang sekarang memang dia mengejar casing, teman-teman. Ya, casing yang dikejar. Padahal apa artinya casing? Saya berikan sebuah analogi. Teman-teman punya sebuah botol ukuran 1000 ml, diisi dengan air zam-zam, harganya bisa puluhan ribu. Diisi madu sama, puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Ya, diisi air mineral 1 liter mungkin sekitar 5.000, 6.000, ya paling mahal belasan ribu gitu, ya. Diisi air comberan tidak ada harganya. Itu casing, padahal sama, ya. Botolnya sama, yang membedakan isinya. Ini mengindikasikan bahwa yang berarti itu adalah isi, bukan casing. Maka, ya,
berhentilah kita untuk memoles diri kita dengan hanya memperbaiki casing saja, atau mungkin karena sekarang pencitraan diri. Ya, citra diri itu penting karena itulah sejatinya gambaran diri kita, tapi pencitraan diri sejatinya kita sedang membohongi diri kita sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya ingin berlama-lama, tapi saya harus berbagi waktu dengan rangkaian acara lain, dan mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang Allah ridhoi. Ya, sekali lagi mohon maaf kalau sambutan saya kurang kurang ramah ya, karena tadi kendala itu. Tapi insya Allah saya bisa rasakan dari awal berkat oleh teman-teman, dan prinsip hidup saya teman-teman berlaku untuk kamu. Meski saya gelap, tapi saya harus bermanfaat bagi orang lain. Demikian, yang berbicara belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan. Yang lebih baik adalah yang melakukan kebaikan dan perbaikan. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Supadi yang telah memberikan banyak manfaat untuk kita semua di sini. Semoga itu bisa kita bawa pulang dalam bentuk hikmah dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk rangkaian selanjutnya kita lanjut kepada sambutan dari PT Home Finance yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Nofriadi selaku kepala cabang, dan mungkin kita langsung masuk ke acara inti. Setelah itu penyerahan Al-Quran secara simbolis ya Pak ya. Ya, setelah kita sambutan langsung kita buka lanjut dengan penyerahan Al-Quran secara simbolis. Pada waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Nofriadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati Pak Didi Sutadi selaku pimpinan dari Yayasan Diwani, yang kami banggakan teman-teman rekan kerja dari kantor Home Finance Prabu Muli, yang kami banggakan dan juga kami cintai adik-adik insan didik dari Yayasan Wahyudi yang insya Allah selalu diberkahi Allah, dan juga mungkin dari timnya Yayasan Wahyudi yang sibuk-sibuk di belakang mempersiapkan acara, kami juga ucapkan terima kasih. Yang pertama dan paling utama adalah puji syukur selalu kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada sore hari ini di tempat yang insya Allah penuh berkah ini kita semua diberi kesempatan untuk berkumpul bertatap muka di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah keseharian kita, baik itu yang di kantor atau juga keseharian dari tim dari Yayasan ini. Kita bisa berkumpul sejenak melupakan kegiatan duniawi kita, mengingat kembali apa yang tersirat. Jadi kalau misalnya saya kutip dari tadi yang disampaikan oleh Pak Juju, itu ada makna yang tersirat di balik yang tersurat. Sungguh indah Allah menciptakan, sungguh indah Allah membuat semua yang ada di bumi ini itu menjadi suatu titik pelajaran buat kita semua. Di mana kita di sini berharap agar mata hati kita, mata batin kita itu mampu membaca dan memahami, tentunya juga untuk mempelajari apa yang ada, dan tentunya juga untuk memperbaiki diri kita, keluarga kita, dan juga orang-orang di sekitar kita. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan juga pengikutnya yang insya Allah istiqomah sampai dengan akhir zaman. Mungkin yang akan kami sampaikan seperti ini Pak Juju, perwakilan dari PT WOM. Untuk hal ini kita melakukan program tahunan yang rutin kita lakukan berupa program CSR, di mana untuk tahun ini PT Home Finance secara nasional itu membagikan Al-Quran secara simbolis kepada yayasan, masjid, atau juga pondok pesantren dan juga sebagainya, rumah tahfiz, itu sejumlah 2.000 Al-Quran, di mana salah satunya di cabang Prabu Muli itu mendapatkan amanah 50 Al-Quran yang insya Allah nanti di tengah acara ini akan kita
Bahkan akan kita wakafkan di sini, yang tentunya kita semua berharap akan nilai ibadahnya, nilai kebaikannya itu kembali ke kita semua sebagai umat beragama, agar nanti semoga dengan adanya acara ini kita kembali dan kita memang wajib harus mengingat apa tujuan utama kita diciptakan di dunia ini, apa makna yang harus kita, apa tugas yang harus kita kerjakan, dan juga tanggung jawab kita sebagai seorang umat beragama tentunya kepada Sang Maha Pencipta di hari akhir nanti. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Pak Didi selaku pengantar dari acara ini, dan juga kami mengucapkan terima kasih sudah diterima dengan ramah, dengan hangat dan sangat penuh suasana kekeluargaan dari keluarga besar Yayasan Al-Dini. Tentunya kami juga datang dari tempat yang tidak jauh, tapi kondisinya mungkin membuat kami sedikit terlambat. Dari hati yang paling dalam kami memohon keikhlasan hati untuk memaafkan kesalahan kami juga. Terus juga dari anggota kami mungkin dari segi usia yang mungkin berbeda, sehingga mungkin tingkah laku perbuatan agak berbeda dengan rutinitas di yayasan ini. Di sini juga kami memohon untuk keikhlasan nanti untuk dimaafkan ketika memang ada yang menyinggung ataupun di luar kebiasaan. Tentunya kami di sini berharap kepada Pak Jujus selaku orang tua kami bisa memimpin kami dengan baik, dan kita juga berharap kegiatan ini merupakan awal, jadi bukan menjadi akhir, tapi ada kelanjutannya. Silaturahmi juga berjalan, menambah teman, keluarga, sahabat, tentunya tidak membuat kita rugi. Seperti itu. Mungkin itu Pak Jujus yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami tutup, mungkin penyerahan dulu secara simbolis. Oh, oke. Kita jeda dulu ya, karena tidak boleh menunda. Jadi nanti penyerahannya langsung nanti. Bisa pakai ini dulu ya. Langsung kita buka bersama-sama. Kan? Kalau ada pertanyaan. Allah